Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Pada kesempatan pagi ini saya akan mereview, memberikan penjelasan mengenai media tanam sekam padi. Media tanam sekam padi ini saya kategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah sekam padi mentah, yang kedua sekam bakar atau arang sekam, kemudian yang ketiga adalah sekam lapuk atau sekam yang sudah busuk. Masing-masing dari ketiga kategori ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu kita harus pandai-pandai memilih di antara ketiganya untuk media tanam dan disesuaikan dengan tanaman yang akan kita tanam. Sekam padi ini sudah banyak dipakai oleh para petani maupun pekebun ya. Jadi sudah tidak asing lagi. Selain kita mudah mendapatkannya, juga harganya terjangkau bahkan murah ketika kita membelinya. Nah, langsung saja kita akan mereview satu persatu dari ketiga kategori sekam padi tersebut. Silakan simak videonya sampai selesai. Yang pertama adalah sekam mentah atau sekam padi yang masih mentah. Ini baru saja saya ambil kemarin dari tempat penggilingan padi atau gabah, karena memang di daerah saya ini adalah salah satu sentra penghasil padi terbesar di Indonesia. Jadi banyak sekali tempat penggilingan padi. Jadi ini saya dapatkan, saya peroleh secara cuma-cuma atau gratis ya. Nah, sekam padi yang masih mentah ini masih banyak mengandung residu ya, terutama residu dari bekatul atau dedak. Nah, bekatul atau dedak ini banyak mengandung unsur hara nitrogen yang sangat bagus sekali untuk pemupukan tanaman, terutama tanaman yang dalam masa-masa pertumbuhan atau vegetatif. Ini kelebihannya. Nah, kelemahannya, sekam mentah ini apabila kita jadikan media tanam akan rentan sekali terserang penyakit, terutama serangga, karena adanya residu dedak atau katul ini mengundang serangga-serangga kecil untuk memakannya. Nah, setelah residu dedak atau katul ini habis, serangga kecil terutama kutu putih ini akan menyerang akar tanaman. Biasanya tanaman-tanaman yang akarnya memang masih muda, masih berwarna putih. Jadi sekam padi yang masih mentah ini saya tidak rekomendasikan untuk tanaman yang masih kecil atau baru kita tanam, karena rentan sekali diserang oleh hama kutu tadi. Nah, sekam mentah ini bisa dipergunakan untuk tanaman yang memang sudah memiliki perakaran yang kuat. Misalkan kita tanaman di dalam pot yang kira-kira umurnya sudah 1 tahun ya, atau akarnya sudah kuat, kita pindahkan ke wadah atau pot yang lebih besar. Nah, ini tidak apa-apa menggunakan media tanam sekam mentah, karena memang perakaran sudah kuat, sudah keras. Jadi serangga kutu putih ini tidak akan menyerang akar tanaman yang sudah tua. Kekurangan yang kedua, sekam mentah ini tidak bisa dijadikan media semai, baik kacang-kacangan maupun rimpang-rimpangan, karena selain tadi mengundang hama berupa serangga, sekam mentah ini ketika kita siram menggunakan air, apalagi kita campur dengan media tanah, maka akan mengalami dekomposisi atau mengalami pengomposan secara alami, di mana pengomposan ini akan mengakibatkan atau menimbulkan panas. Nah, sifat panas ini bisa mengakibatkan tanaman mati atau semaian bibit gagal. Inilah kekurangan dan kelemahan dari sekam mentah.
Yang kedua adalah sekam bakar atau arang sekam. Arang sekam ini sudah melewati proses pembakaran 50%. Sebagian sudah menjadi arang dan sebagian masih belum terbakar menjadi arang. Akan tetapi ini sudah aman kita pergunakan untuk media tanam. Karena apa? Selama proses pembakaran, hama atau bibit penyakit sudah mati, jadi aman untuk dijadikan media tanam. Kelebihannya yang pertama adalah arang sekam ini banyak mengandung silika, yang mana silika ini zat yang bisa menyerap racun yang menempel pada akar tanaman maupun batang tanaman. Kemudian yang kedua, karena sifatnya yang gembur, tidak mengikat air terlalu banyak, arang sekam ini sangat cocok dan biasanya banyak digunakan untuk tanaman bunga-bungaan jenis tertentu seperti bunga anggrek, kemudian aglonema dan lain sebagainya. Jadi tanaman-tanaman yang tidak banyak menyukai air. Ini kelebihan yang kedua. Nah, sekam bakar atau arang sekam ini juga bisa dipergunakan untuk media semai. Ini sangat bagus sekali karena sudah steril, sudah tidak membawa bibit penyakit, jadi aman, sangat cocok untuk media semai. Selain itu juga arang sekam ini bisa dipergunakan untuk menanam berbagai macam jenis tanaman, dengan catatan ya harus tetap dicampur dengan media tanam yang lain seperti tanah maupun kompos. Itulah kelebihan-kelebihannya. Nah, kekurangan dari sekam bakar ini adalah, kemudian untuk kekurangan arang sekam atau sekam bakar ini, apabila kita menanam dalam jumlah banyak atau lahan yang luas, tentu saja ini akan sangat boros sekali dan membutuhkan sekam bakar yang sangat banyak. Karena apa? Ya kita harus melewati proses pembakaran yang tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Ini kekurangan yang pertama. Kemudian yang kedua, sekam bakar ini karena sudah melewati proses pembakaran, maka beberapa unsur hara hilang setelah melewati proses pembakaran. Jadi unsur haranya sudah berkurang, tidak seperti sekam yang masih mentah. Itulah kekurangan dari sekam bakar atau arang sekam. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah sekam lapuk, atau bisa dibilang ini sekam sudah membusuk karena mengalami dekomposisi atau pengomposan secara alamiah. Saya peroleh atau saya ambil dari tempat penggilingan padi yang saya ambil dari lapisan yang paling bawah. Ini sekam tertimbun dengan sekam-sekam berada di atasnya selama berbulan-bulan bahkan tahunan. Maka lama-kelamaan akan mengalami pengomposan secara alamiah sehingga akan menjadi tanah atau hampir menyerupai tanah. Ini sangat gembur sekali, sangat bagus sekali, sangat porus, dan tentu saja ini mengandung unsur hara atau zat organik yang sangat lengkap. Tidak seperti arang sekam atau sekam bakar maupun sekam yang masih mentah. Karena mengalami pengomposan secara alamiah, maka unsur haranya terjaga, bahkan bertambah. Kelebihan dari sekam lapuk atau sekam busuk ini adalah bisa dijadikan media tanam maupun media semai. Karena sekali lagi ini mengandung unsur organik yang terjaga ya, mengandung unsur hara lengkap karena pengomposan atau dekomposisi secara alamiah, sehingga kandungan organik di dalamnya terjaga. Ini bisa dipergunakan untuk media tanam buah-buahan maupun sayur-sayuran. Untuk kekurangannya atau kelemahannya, ketika kita pergunakan sebagai media semai, karena ini sudah menyerupai tanah, maka kelembabannya juga sangat tinggi, dan ini bisa mengundang jamur ketika kita jadikan media semai. Nah, saya anjurkan ketika ini dijadikan media semai, maka sebelumnya di treatment terlebih dahulu menggunakan fungisida atau zat anti jamur
bisa menggunakan fungisida sintetis atau fungisida nabati yang terbuat dari bawang putih yang difermentasi. Ini kekurangannya. Kekurangan yang lainnya adalah ini tidak bagus atau tidak cocok dipergunakan untuk media tanam bunga-bungaan yang tidak terlalu menyukai air. Seperti yang saya sebutkan tadi, tanaman bunga-bungaan yang tidak banyak terlalu membutuhkan air adalah tanaman anggrek dan aglonema contohnya. Jadi tidak saya rekomendasikan untuk menanam atau dijadikan media tanam kedua tanaman tersebut. Demikianlah teman-teman kupas tuntas mengenai media tanam sekam padi yang saya kategorikan menjadi 3 kategori. Pada dasarnya, selain kelemahan-kelemahan dan kelebihan yang berbeda, ketiga kategori sekam padi ini memiliki kesamaan, yaitu memiliki kegunaan untuk menggemburkan tanah, menjaga kontur tanah supaya tetap gembur dan subur. Nah, ini maaf teman-teman karena hujan deras, jadi audionya agak sedikit terganggu ya. Nah, demikianlah, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Selalu pesan saya, jangan membuang sampah sembarangan. Mari kita menanam supaya kita dapat mewariskan lingkungan dan alam yang tetap terjaga kepada anak cucu kita nanti. Sampai ketemu kembali dengan Kebun Merdeka 007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.